Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 9 dengan mata pelajaran IPS. Silahkan kalian simak pembelajaran berikut. Menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia, karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Di sini ada fungsi lingkungan bagi manusia, yaitu yang pertama sebagai tempat tinggal, yang kedua sebagai tempat hidup dan mencari makan, yang ketiga sebagai tempat berlangsungnya aktivitas. Aktivitas manusia tergantung pada ketersediaannya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Yang pertama, menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Yang kedua yaitu menurut sifatnya. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alamnya. Pertama yaitu pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara dataran dan lautan. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Yang kedua yaitu laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Kegiatan ekonomi masyarakat sekitar laut yaitu ada nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi. Yang ketiga yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan berbentuk secara alami. Ada juga yang memanfaatkan sungai berbagai sumber pengairan untuk pertanian, jalur transportasi, dan pasar terapung. Kegiatan ekonomi masyarakat sekitar sungai seperti penangkap ikan, pedagang, dan jasa transportasi. Yang keempat, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dataran tinggi yaitu sebagai petani, peternak, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Yang kelima, dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan lahan perumahan.
Menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Silahkan kalian simak tabel berikut. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakan kembali. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui ada berupa logam, ada juga non-logam dan industri. Silahkan kalian simak tabel berikut ya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, contohnya seperti fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang pertama yaitu menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan saja. Yang kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Yang keempat, melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Yang kelima, memperbaiki lahan bekas tambang. Dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Kegiatan ini menyebabkan hutan menjadi gundul dan mempengaruhi daur hidup hewan dan tumbuhan. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Untuk penggunaan bahan kimia yang berlebihan dapat mencemari lingkungan, khususnya air. Sementara untuk penggunaan pestisida yang berlebihan dapat membunuh hewan yang bermanfaat bagi tumbuhan. Yang ketiga, penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan bahan bakar pada mesin kendaraan menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Yang keempat, perusakan terumbu karang. Terumbu karang yang rusak menyebabkan ikan-ikan kehilangan tempat tinggal bahkan punah. Yang kelima, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan hutan secara liar. Yang kedua, pembakaran hutan. Yang ketiga, menangkap ikan dengan pukat harimau atau bahan peledak. Yang keempat, melakukan penebangan tanpa pengolahan yang baik. Yang kelima, membuang sampah dan limbah ke sungai. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.